Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lebih kompak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Habib Ahmad Al-Habsyi, begitu kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Belum kompak. Sekali lagi, segala puja dan puji milik siapa? Enggak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Ketahuilah semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi bahkan yang di langit, mereka semua bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit saja tahu diri, mau bertasbih, mau memuji Allah, pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang cuma numpang di bumi Allah ini, tapi malas betul bertasbih kepada Allah? Betul? Benari? Benari. Baru belajar. Saya baru belajar dari Pak Sekda. Tolong dong nanti ke depan, 1 jam ke depan, ajarkan saya sepatah dua patah bahasa kampung sini. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Kalau kemarin saya tabligh akbar di Bangka Belitung, saya belajar bahasa sana. Kalau sebelumnya saya tabligh akbar di Kalimantan, saya belajar bahasa Kalimantan. Hari ini Allah takdirkan saya ada di sini, saya harus belajar bahasa sini. Kenapa? Biar saya tidak merasa jadi tamu, tapi izinkan hari ini saya seperti sedang merasa berada di kampung kelahiran saya sendiri. Benar? Kenapa ada pesan begini? Biar saya tidak merasa jadi seorang asing, tapi izinkan saya merasa seperti sedang melihat, memandang, menatap semua wajah-wajah saudara saya sendiri. Benar? Benar. Biar makin berkah perjumpaan hari ini,
Sesuai dengan mutu yang tadi disampaikan Pak Sekda, beliau ngomong tadi saya catat, damai bertasbih. Biar kita diberkahi Allah. Kita bertasbih biar makin banyak berkah turun buat negeri ini. Kalau sudah sering ingat Allah, berarti kita sedang berdamai dengan Allah. Saya pergi ke Palu. Tahu Palu? Di Palu kemarin ada gempa, dilanjutkan dengan tsunami, ditutup dengan likuifaksi. 3 bencana dalam satu kesempatan. Saya ditanya, apakah ini ujian? Saya jawab, bukan. Kalau ujian itu hanya 1 kali datangnya. Kalau lebih dari 1 kali namanya teguran. 1 kali ujian, 2 kali teguran. Tapi kalau sudah langganan, itu namanya azab dari Allah. 1 kali ujian. Kalau ujian terus, kapan belajarnya? Benar? Palu bukan sedang diuji, bukan sedang ditegur, jangan-jangan diazab oleh Allah. Musibah 3 jenis dalam waktu yang bersamaan. Saya hadir ke sana mengerikan dan mencekam, tapi saya dapat ilmu dari Allah. Nampak bencana likuifaksi. Tahu likuifaksi? Nih, tanah yang kita duduki ini terbelah-belah. Kedalamannya sampai ada yang 15 meter. Tanahnya hidup, menghisap benda-benda yang ada di atasnya. Mobil dihisap, motor dihisap, rumah dihisap, emak-emak, apalagi? Bukan cuma dihisap, tapi di blender oleh tanahnya, dihimpit. Setelah dihisap, dihimpit, tanahnya seperti hidup, di blender. 30.000 nyawa sampai detik ini misteri belum bisa ditemukan. Sampai sekarang Pak Sekda, ini misteri yang belum bisa dipecahkan, sekalipun tukang sulap merah. 30.000 nyawa ditelan bumi. 30.000 nyawa. Makanya saya belum siap kalau dipanggil lagi ke sana. 30.000 nyawa belum ketemu, masa mau tambah nyawa baru? Bapak Sekda yang saya banggakan, ada 3 kota di Indonesia ini saya belum mau kalau dipanggil ke sana. Hanya 3 kota saja Pak Sekda. Hari ini saya dipanggil di Bualeno. Yang ceramah siapa? Kecil. Mulut siapa? Masalah belum. Saya ngetes, berarti terbukti ASN Bapak ini cinta dengan tanah kelahiran. Hubbul watan minal iman, cinta tanah kelahiran sebagian dari iman. Bentuk cinta mereka nampak. Jangankan tanahnya diganggu, namanya dirobah sudah marah semua. Saya ngetes. Ini teknik menutupi kesalahan. Bapak Sekda yang saya muliakan, saya diundang di sini, saya datang. Saya dipanggil Pak Sekda, walaupun dalam waktu yang mendadak saya hadir. Dari subuh saya sudah keluar dari hotel jam 4 lewat, mengisi acara kajian subuh dengan profesor dan rektor UNJ segenap semua dosen-dosennya.
mahasiswanya. Dari sana belum istirahat langsung saya meluncur memenuhi panggilan Pak Sekda. Bentuk cinta saya kepada beliau dan semua. Saya menikmati perjalanannya. Terbalik. Lihat ke kanan jurang, lihat ke kiri longsor. Berarti saya di jalur sakaratul maut. Tapi saya teringat pesan guru saya, al-ujur biqadri ta'ab. Makin besar rintangan, makin besar hambatan, makin besar ganjaran dari Yang Maha Rahman. Saya menikmati perjalanan tadi. Sepanjang jalan saya menikmati. Sedikit pun saya tidak ada rasa takut, cuma gemetar saja. Untung supirnya pengalaman. Saya dihantarkan oleh Haji Suyuti, seorang pengusaha ternak ayam. Beliau punya 120.000 ekor ayam, hidup semuanya. Tenang Hamid, medannya begini-begini, biar saya menghantar. Saya siapkan supir terbaik. Alhamdulillah, semua dimudahkan. Bu, saya dipanggil tausiah ke Bali, saya pergi. Saya dipanggil tausiah ke Papua, saya datang. Saya dipanggil tausiah ke Sulawesi, saya pergi. Tapi Pak Sekda hanya ada 3 kota saja di Indonesia ini. Saya belum siap kalau dipanggil ke sana. 3 kota saja, belum mau saya dipanggil. Yang pertama di Balikpapan, 2 di Palu, 3 di Lahat. Mate. Paham maksudnya? Di Balikpapan, di Palu, di Lahat. Mate namanya. Di Balikpapan daerah Kalimantan Timur, di Palu Sulawesi, kota Lahat Sumatera Selatan. 3 kota ini saya belum mau dipanggil ke sana. Bapak Ibu, hari ini saya bangga hadir di sini. Ayo kita jaga keberkahan kampung ini. Karena di Palu saya dapat ilmu, ada 1 kampung hanya selisih berapa rumah dari kampung yang ditelan bumi. Hanya selisih berapa bangunan. Kampung itu aman dari gempa, terhindar dari banjir, dan selamat dari likuifaksi. Saya tanya masyarakatnya, kenapa Allah jaga? Kenapa Allah lindungi? Ternyata ada sesuatu. Mau tahu? Biar saya tambah semangat, ya kompak dong. Mau tahu? Kamu nanya. Jawabannya, di kampung itu masyarakatnya senang bertasbih, berzikir, bersolawat, senang bikin pengajian-pengajian seperti ini. Mereka orang-orang yang antusias dalam semua kebaikan. Karena asbab itu Allah jaga mereka dari murkanya, Allah lindungi dari amarahnya. Benci berubah jadi cinta ketika sudah bertasbih yang kita ucapkan. Maka hari ini kita getarkan dulu dengan bertasbih, biar hati menjadi damai, biar negeri dijaga dari segala macam bencana. Siap? Siap. Lihat pohon-pohon yang ada di sekeliling kita. Ketika pohon itu bergerak daunnya, sebenarnya mereka sedang berzikir, bertasbih memuji Allah. Lihat ketika mendengar suara burung berkicau, burung pun sedang bertasbih kepada Allah. Angin berhembus, itu sebenarnya mereka sedang bertasbih. Semua makhluk Allah yang di bumi, bahkan yang di langit, mereka tidak pernah absen bertasbih kepada Allah. Apa enggak malu? Kita manusia, makhluk yang lebih sempurna dari mereka.
tapi nggak tahu diri, malas betul bertasbih kepada Allah. Sekali lagi saya mau dengar suaranya. Siap kalau saya ada bertasbih? 100 orang. Sekali lagi yang kompak, siap? Kayak terpaksa. Hadirkan hatinya, kita bertasbih kepada Allah. Lebih baik orang lihat, orang bilang kita gila, asalkan gila kita karena ingat Allah, daripada gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dimanapun saya tampil Pak Sekda, saya ingin membuktikan, ingin melihat dengan mata sendiri, ingin mendengar dengan telinga, ingin membuktikan dan menyimpulkan dengan hati. Mana orang-orang yang di depan saya betul-betul semangat bertasbih. Saya akan adu antara makhluk halus dan perempuan ini kan halus bahasanya dengan kita makhluk kasar. Bapak-bapak, walaupun nampak jumlah kita sedikit, mereka lebih banyak, jangan minder. Dalam Quran ada bocoran kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan katsira biiznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit terkadang bisa mengalahkan yang banyak dengan izin Allah. Siap saya adu? Kita berikan kesempatan the woman first. Do you understand? Yes. So paham. Orang saya yang gak ngerti. Itu bahasa Inggris. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Kita berikan kesempatan dulu kepada perempuan yang kompak semuanya bertasbih seperti yang tadi. Nanti akan saya nilai berapa jumlah semangatnya. Berlomba-lomba dalam kebaikan dibolehkan. Fastabiqul khairat. Siap? Jangan main-main loh. Kalau sudah perempuan turun selesai. Siap? 1, 2, 3. Suara mereka seperti 1000 jamaah. Sekarang kita dengarkan suara mereka. Belum bertaruh sepertinya sudah kelihatan. Bersama kita bisa. Ini saat pembalasan kita. Jangan malu-maluin saya. Siapa? Tadi ibu 1000, kita dengarkan mereka pasti. Siap, dengerin ya. Apakah mereka bisa mengalahkan ibu? Belum. Kita dengar. 1, dengerin aja. Dengerin. 2, 3.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 10.000. Sepertinya ada suara makhluk syirik. Syirik tak mampu. Nampak pas saya ada ibu-ibu yang marah, nunjuk-nunjuk saya curang. Habib Al-Habsyi curang. Giliran kita kaum perempuan gak dibantuin pakai mikrofon. Giliran mereka dibantu pakai mikrofon. Habib curang. Zaman sekarang kalau nggak curang nggak menang. Sering terjadi kecurangan. Oh, jangan ada dendam di antara kita. Tapi saya bangga. Begitu saya masuk ke sini, masya Allah. Lagi-lagi Pak, tiket Fastabikul Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan yang jadi pemenang perempuan. Saya sudah keliling Indonesia. Saya buktikan perempuan selalu lebih terdepan dalam urusan kebaikan. Ibu-ibu jawab yang kompak biar laki-laki minder hari. Yang paling banyak bikin pengajian seluruh Indonesia siapa? Saya belum pernah membaca spanduk bertuliskan hadirilah pengajian bapak-bapak. Gak ada yang datang gitu. Tapi pengajian ibu-ibu di mana-mana, pengajian ibu-ibu, pengajian ibu-ibu, pengajian ibu-ibu. Lebih keras lagi dong biar mereka sadar. Yang paling semangat bikin kelompok pengajian siapa? Lebih kompak, lebih kompak. Yang lebih semangat kalau Ramadan datang bikin kelompok tadarusan ngaji bareng siapa? Dengerin. Yang paling semangat kompak kalau bikin gerakan sosial siapa? Kita pelit. Lebih kenceng dong biar mereka makin tahu siapa ibu. Yang paling rajin, kompak, rutin setiap hari ngerumpi siapa? Ngerumpi dalam kita. Tapi saya yakin yang ada di depan saya bukan sembarang wanita. Saya pastikan yang ada di depan saya wanita-wanita pilihan dari Allah, wanita-wanita calon penghuni surga. Mana mungkin calon penghuni neraka mau duduk di taman surga? Mana mungkin ahli maksiat mau betah duduk di tempat acara baik? Pasti sudah nongkrong di diskotik. Mohon maaf kalau orang jahat, orang maksiat duduk di tempat yang baik gelisah, bagaikan burung di dalam sarang. Tapi kalau orang baik duduk di tempat yang baik betah, seperti ikan di dalam air. Tenang, diam, menghanyutkan. Jangan-jangan ada yang hanyut di belakang. Itu namanya. Ibu, saya mau tanya, ada nggak ikan yang nggak bisa lama-lama di air? Yang kompak ada tidak? Ada Pak Seda? Ikan Fauzi mati dia lama-lama di air. Saya yakin di depan saya ini Pak Seda bukan sembarang wanita. Ini wanita-wanita terhormat, wanita-wanita calon penghuni surga. Dari wajah-wajah mereka saja sudah nampak bercahaya semuanya. Pakai bedak apa?
bayar mahal. Bu, saya sering membagi wanita itu jadi dua. Ada kelompok kanan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti mereka semua Pak. Tapi ada kelompok ibu-ibu kiri, saya namakan Ahlul Ngerumpi wal Jamaah. Sekarang masuk neraka ada grup. Benar ya? Tapi ini wanita pilihan semuanya. Alhamdulillah. Di satu sisi saya tadi mendengar sambutan Pak Sekda, Bapak Sherman, bahasa kerennya Sherman, nggak tahu bahasa Inggris. Sejak kapan pendengar mengatur ceramah? Beliau ini sering mengirim laki-laki ke pelosok-pelosok. Sherman. Saya mendengar tadi Pak Sekda bilang, Habib, lebih banyak ASN-nya perempuan. Oh, di satu sisi saya bangga lihat wanita-wanita mulia begini, karena mohon maaf, mau jadi apa negeri ini tergantung salah satunya bagaimana peran wanitanya. Makanya Pak Sekda, saya nggak setuju loh kalau ada orang yang merendahkan mereka. Ibu, tanpa ibu minta, saya akan terus berjuang menjaga martabat wanita. Sering saya buktikan ketika ada bapak-bapak merendahkan wanita. Habib, wanita itu makhluk lemah Habib. Saya bilang, siapa bilang mereka makhluk lemah? Mereka itu makhluk yang melambangkan arti kekuatan. Kalau mereka makhluk lemah, tidak mungkin ada pesan dalam bahasa agama, An-Nisa imadul bilad. Perempuan itu bagaikan tiangnya negara. Kalau perempuannya baik, baiklah negaranya. Kalau perempuannya hancur akhlaknya, hancur negara. Mau jadi apa Indonesia tergantung bagaimana peran wanitanya. Tepuk tangan buat mereka semua. Yang namanya apa? Tiang pasti kokoh dan kuat. Nih tiang ini. Kalau dia nggak kokoh bukan tiang Pak. Kalau tiang nggak kuat, atap genteng nggak bisa nongkrong di atas. Benar ya? Benar ya? Nih, saya kasih contoh. Kalau ibu-ibu nggak kuat, nggak mungkin bapak-bapak di atas. Jangan suuzon dulu. Ini nampak sisa-sisa malam Jumat. Maksud omongan saya ada tafsirnya. Yang namanya suami tidak akan berada di karir tertinggi dalam hidupnya, di atas itu. Kalau bukan karena istri di bawah yang menopang dengan kekuatan doanya. Jangan main-main loh, perempuan itu makhluk kuat. Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu dalam waktu singkat mampu merubah peradaban dunia. Siapa peran di belakangnya? Salah satunya Khadijatul Kubra, wanita perkasa, teguh menjaga akidah, rela berjuang sekuat tenaga, harta bahkan nyawa membantu perjuangan suaminya. Kalau bukan karena Khadijah, salah satunya Rasulullah tidak akan sukses dalam berdakwah. Jadi jangan main-main. Mereka ini makhluk kuat, bukan makhluk lemah. Maaf, mereka bisa bikin kita lemes. Jangan nangis dulu. Nih, saya kasih contoh. Gimana nggak lemes kami laki-laki? Contoh nih, kalau semua tanggung jawab dalam rumah tangga yang selama ini dibebankan di atas pundak wanita, istri, diberikan kepada kita, lemes banget. Jangan main-main, jangan dipikir gampang jadi wanita. Betul?
Bangun tidur melek mata sudah mandi anak sampai dia nggak mandi-mandi. Ngurusin suami, sampai lupa ngurusin diri kadang-kadang. Sekali ini ada yang ngaku. Kalau mandi. Bu, bangun tidur sudah masak, ngepel, nyuci, pergi ke pasar. Berat. Banare? Belum lagi, ya Allah. Pak Sekda, mohon maaf, jam kerja wanita ini lebih lama dari jam kerja kita laki-laki. Kalau kita laki-laki mulai terbit matahari, Pak Haji Suyuti, sampai terbenam matahari. Tapi yang namanya istri jangan main-main. Terbit matahari sampai terbenam mata suami. Kalau suami belum tidur, ada saja tugas tengah malamnya. Betul? Ma, bikinkan kopi. Mau nonton bola, suami istri kerja. Mama, bikinkan mie goreng. Lagi bergadang, lapar, istri kerja. Makin larut, mama kerja. Nampak di depan saya ada ibu-ibu berkacamata, pegang handphone dari tadi ngusap-ngusap perutnya hamil. Jangan-jangan ini hasil dikerjain. Berapa bulan hamilnya? 4 bulan. Allah jaga ibu dan kandungan. Anak keberapa? Kelima. Anak kelima. Ibu ayah itu goyang. Tapi gini, anak pertama masih doakan. Kalau sudah 5, goyang masih pengalaman. Ibu, saya doakan ibu sehat, proses melahirkan dimudahkan, lahir oe-oe anak soleh dan soleh. Laki perempuan? Kalau laki-laki beliau namakan Ahmad Al-Habsyi. Nanti suami curiga. Kalau perempuan saya kasih nama cantik, mau nggak? Namanya cantik, keren, maknanya bagus. Namanya Atiyatun Haniyah. Bisa dipanggil Atiyah, bisa dipanggil Haniyah, bukan pasaran. Artinya anugerah terindah dari Allah. Atiyatun Haniyah. Alhamdulillah. Bu, saya bangga masuk ke sini nampak perempuannya soleha semuanya. Di satu sisi saya bangga perempuan hari ini mendominasi. Tapi kalau boleh jujur Pak Sekda, di sisi lain hati saya merasa H2C, harap-harap cemas. Saya teringat pesan Nabi. Sepertinya tanda-tanda kiamat ada di depan kita. Nabi pernah ngasih bocoran. Inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, ayyakillar rijal, lelaki jumlahnya lebih sedikit. Wa yakthuran nisa, perempuan jumlahnya lebih banyak. Sekarang nampak di hadapan kita. Sebelah sana perempuan, sebelah sini perempuan. Di sini cuma nampak sedikit laki-laki, seperti kaum tertindas, dihimpit dari berbagai macam arah. Makin dekat betul dengan kiamat, Nabi kasih bocoran berapa jumlah perbandingan wanita dan pria. Nabi kasih bocoran. Biar kita sedia payung sebelum hujan. Apa kata Nabi? Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid.
makin dekat dengan kiamat, lihat saja kata Nabi, jumlah wanita nanti 50 orang wanita, 1 orang laki-laki. Sekali lagi saya ulangi, 50 orang wanita, 1 orang laki-laki. Bapak sanggup? Kemarin ada bapak-bapak bilang, aduh deh, jangankan 50, saya punya 1 yang di rumah puyeng di luar biasa. Saya tanya kenapa? Istri saya itu ya Allah deh, borosnya minta ampun. Saya kalau lihat orang curhat begini, saya jadi bersyukur punya istri. Ya Allah, istri saya itu berbeda. Saya bangga Pak Sekda punya istri. Masya Allah, istri saya itu bisa membantu perjuangan suaminya. Suaminya berdakwah keluar kota, berjuang untuk keluarga. Istri saya gak mau ketinggalan. Istri saya itu kenapa saya cintai? Karena pintar mencari uang. Di mana saja saya sembunyikan ketahuan. Pintar dia tadi. Pintar mau bakar ketahuan. Pintar bawa kasut ketangkepan. Habib, ini uang apa? Uang sial mama. Kenapa sial? Ketahuan mama. Tapi sabar, saya tinggalkan keliling Indonesia, sabar. Makanya saya sayang. Saya kalau sudah pulang ke Jakarta, saya manfaatkan waktu totalitas untuk keluarga. Saya nggak terima jadwal lain. Saya jalan dengan anak-anak saya jalan berdua dengan istri saya, nyamak, pakai celana, pakai topi. Saya masuk ke mall, ajak istri saya, dan saking sayangnya Pak Sekda, saya nggak mau jauh-jauh dengan dia. Saya pegang terus tangannya. Orang kagum, hebat Habib saya betul dengan istrinya. Tangan dipegang. Saya bilang biar nggak belanja. Makin dekat kiamat, jumlah wanita 50, jumlah laki-laki 1. Sekarang omongan Nabi terbukti. Bapak Ibu silakan cek di Jawa Barat, jumlah perempuan sekarang sudah 20-an, laki-laki sudah 1. Ini menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat, dan banyak tanda-tanda lain. Nabi pernah prediksi nanti gurun pasir menjadi hijau, yang hijau menjadi gersang. Sekarang lihat Saudi Arabia sudah hijau semua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Cuma lihat doang. Saya mau tanya dulu dengan Pak Sekda. Pak Sekda yang saya banggakan, apakah di kabupaten sini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Lihat bawah mah. Adanya jam saya loh. Masa lihat jam sendiri nggak boleh? Gimana lihat jam orang? Ini kan barang saya loh Pak. Masa lihat barang sendiri nggak boleh? Gimana lihat barang orang? Benar. Kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangannya, itu cuma teknik ceramah. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Episode berikutnya. Lanjut. Ya saya semangat dong, yang kompak. Lanjut. Tenang, ini baru pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. Izinkan saya memberikan penghormatan
Dan ucapan ribuan terima kasih kepada segenap keluarga besar Kabupaten Boalemo. Wabil khusus untuk Dr. Hendriawan MSI PJ Bupati. Wabil khusus untuk Bapak Sekda kita Sherman Moridu S. Dr. Haji Sherman Moridu SPD MM. Ini orangnya. Ini jangan sampai beliau dengar, cukup kita-kita aja. ASN harus bangga punya sekda yang soleh. Tanda kesolehannya gak mau dapat berkah sendirian, gak mau masuk surga sendirian. Dia ajak ASN semuanya, dia culik saya sampai ke sini. Ahli manfaat gak pernah berpikir ingin masuk surga sendirian, karena mereka punya mutu, gak ada lu, gak rame. Ahli ibadah cuma kepengen masuk surga sendirian, makanya ibadahnya sembunyi-sembunyi, gak mau dilihat orang. Ahli ibadah cuma ingin selamat dari neraka sendirian, gak pernah ngurusin orang. Mau orang lain narkoba, maksiat bagi dia, yang penting bukan saya dan keluarga. Tapi ahli manfaat gak akan pernah dia melihat kejahatan, kemaksiatan, dia cegah dengan tangannya, gak sanggup dengan lisannya, gak sanggup dia pakai hatinya. Dia angkat tangan, dia hantarkan hidayah, dia doakan. Ahli maksiat bukan langsung mengutuk, tapi mendoakan terlebih dahulu. Ahli ibadah hari ini meninggal dunia, besok terputus amalnya. Tapi ahli manfaat hari ini meninggal dunia, selama karyanya, manfaatnya tetap dinikmati, akan terus mengalir sampai hari kiamat. Maka kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia orang yang menebar manfaat bagi manusia yang lain. Pak Sekda ada di dalamnya ahli manfaat. Tepuk tangan buat Pak. Dari karakternya saya sudah bisa menebak. Pak Sekda ini orangnya nggak banyak ngomong tapi banyak gebrakan. Benar nih? Saya punya keahlian bisa membaca bahasa tubuh. Dan saya banyak keahlian lainnya. Saya bukan sombong, bukan riak, bukan takabur, jelek-jelek begini. Saya punya indera ketujuh, lebih tajam dari indera bekti. Saya pernah ditanya, Habib, bisakah Habib tahu kapan tanggal orang mati, kapan tanggal orang hidup? Saya ditantang begitu, nggak 2 kali. Saya bilang, saya belajar. Dari kecil diajari ayah saya, makanya saya bisa tahu kapan tanggal orang mati, kapan tanggal orang hidup. Saya bisa tahu dan bisa saya baca. Kalau ada yang mau saya turunkan ilmunya, kalau ada yang mau saya turunkan ilmu ini, bisa membaca tanggal orang mati dan tanggal orang hidup. Setelah ini ikut saya, kita ziarah ke perkuburan, kita baca batu nisannya, tanggal lahir, tanggal mati, dan catat semua di sana. Saya jujur ketemu Pak Sekda bukanlah kebetulan, tapi sudah takdir ketentuan. Saya diundang rektor di Universitas UNJ. Yang ceramah siapa? Gak tahu bahasa keren. Kan untuk mengimbangi istilah anak muda sekarang, OMG. Ketemu Pak Sekda, Masya Allah. Makanya saya titipkan ilmu tambahan hari ini buat semuanya. Demi Allah, dalam Islam tidak pernah mengenalkan dan mengajarkan kata kebetulan. Yang ada ketentuan. Dalam bahasa agama takdir namanya. Takdir itu ada 2. Ada takdir baik, ketika datang syukuri. Ada takdir buruk, ketika menghampiri sabari. Hidup ini akan terus dihadapkan dengan 2 pilihan.
Ada hitam, ada putih, ada senang, ada susah. Ketika senang, bersyukurlah. Ketika susah, bersabarlah. Allah punya rencana lebih indah di balik itu semua nanti. Benar ya? Salah besar kalau ketemu teman lama di pasar. Hei, kita kebetulan ketemu ya. Hello. Gak ada kebetulan, itu ketentuan. Saya ketemu Pak Sinda bukan kebetulan, ketentuan. Lalu dari pertemuan itu saya dihadirkan ke sini, berkah manfaat buat kita semua hari ini. Tepuk tangan buat Pak Sinda. Gak banyak ngomong orangnya, gak banyak ngomong. Orangnya gak banyak ngomong, tapi langsung tak. Makanya coba lihat gambarnya. Dari tadi gak ngomong-ngomong. Kita doakan Pak Sekda panjang umur, sehat afiat, berkah. Ya Rabbal Alamin. Hadir bersama kita staf ahli bupati, para asisten, para pimpinan OPD Kabupaten Bualemo, dan seluruh ASN dan seluruh tenaga penunjang kegiatan lindung di Pemda Kabupaten Bualemo yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Percayalah, di hati saya ada rasa cinta, hormat, sayang untuk semuanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin ini kali pertama saya berjumpa dengan Bapak Ibu. Tapi di hati ini ada rasa sayang untuk semuanya. Mungkin baru pertama lihat saya. Pernah lihat saya? Di mana? Di TV. Sebenarnya saya itu sering juga lihat Ibu dari TV. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang menjadi wasilah membawa saya safari dakwah bulan ini di Gorontalo dan sekitarnya. Pagi ini titik tausiah saya yang ke-15. Insya Allah saya akan dibawa muter-muter keliling Gorontalo dan sekitarnya, hampir 30 titik acara. Dari tanggal 9 berakhir tanggal 22. Dari dua sini saya langsung meluncur ke Samarinda. Samarinda sampai tanggal 24. Pulang, selanjutnya saya sudah ke Sumatera Selatan, Palembang. Full jadwal. Bu, siapa yang jadi sponsor menghadirkan saya di Gorontalo? Masya Allah, ternyata mereka anak-anak muda yang sedang ingin berjihad menyenangkan hati Rasulullah. Muda usianya, mantap jihadnya. Mereka menamakan diri mereka Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Masih muda, sudah mau mikirin agama Allah, langkah. Lihat anak muda sekarang, apa kerjaannya? Tawuran, narkobaan, kebut-kebutan, game online. Benar ya? Jangankan bermanfaat bagi Allah dan Rasulnya, anak muda sekarang buat dirinya, buat orang tuanya nggak ngasih manfaat, bahkan tidak sedikit malah membebani dan menyusahkan orang tuanya. Nih kejadian yang viral kemarin, memalukan Indonesia. Kejadian yang viral, ada seorang ibu-ibu membentangkan spanduk di pinggir jalan. Mau menjual dan menawarkan ginjalnya. Kenapa? Demi membayar hutang pinjol anaknya. Karena ketagihan main game online, ngutang sana sini, terlilit pinjol, gak ada lagi yang bisa dibayar. Oh, ibunya bingung, akhirnya ginjal rela digadaikan. Jangan main-main loh. Kalau sudah tergila-gila game online, keluarga bisa dilupakan. Kemarin di Palembang ada yang curhat dengan saya, suaminya tergila-gila main game online. Itu ruko harga 2 miliar melayang. Menangis istri, minta didoakan. Ini anak asyik main game online, terlilit hutang pinjol, gak ada lagi yang bisa menebusnya. Ibunya rela menjual ginjalnya. Bu, nonton gak kejadian? Mau jadi apa bangsa ini
kalau anak-anak mudanya masih muda sudah mengorbankan kebahagiaan orang tuanya. Nanti jadi pemimpin dia korbankan rakyatnya. Karena pemuda sekarang pemimpin di masa yang akan datang. Makanya saya titip pesan buat anak-anak muda selalu, kalau nggak bisa nyenengin orang tua, minimal jangan nyusahin. Kalau nggak bisa bikin orang tua tersenyum, minimal jangan bikin menangis. Buka ulwalidain minal uquq, membuat orang tuamu menangis, maka engkau sudah dicap Allah menjadi anak durhaka. Satu tetes air mata yang kita keluarkan dari mata orang tua kita karena kedurhakaan kita, kalau tidak segera tobat kepada Allah, meminta maaf kepada mereka, buktikan satu tetes air mata mereka 1000 bencana Allah datangkan dalam hidup kita. Tapi kalau satu senyum yang kita pancarkan dari wajah orang tua kita karena akhlak kita, satu senyum mereka akan menghasilkan 1000 rezeki berkah dari Allah untuk kita. Bu, sedih saya lihat anak muda Indonesia sekarang. Kejadian yang kedua nih, viral juga nih. Anak-anak muda Indonesia sekarang masa mudanya habis untuk urusan yang gak benar, tidak menghormati orang yang lebih tua. Bu, nonton gak video yang viral? Ada anak-anak pakai seragam sekolah. Ini perlu saya sampaikan karena saya dengar di sini ada para guru-guru yang hadir. Maka saya titipkan untuk semua guru-guru, jangan hanya menjadikan muridmu menjadi anak yang pintar tapi tidak benar. Dunia pendidikan harus berjuang mencetak siswa yang benar dulu, baru pintar. Kalau pintar tapi nggak benar, dia nggak akan bisa menerima kebenaran dari mulut siapapun, termasuk gurunya dan orang tuanya. Apa bedanya iblis? Iblis itu pintar tapi tidak benar, akhlaknya nggak benar, dia nggak mau dengar perintah Allah Tuhannya. Tapi kalau benar siswa kita, sekalipun tidak pintar, lambat laun dia jadi pintar, karena hatinya akan siap menerima kritikan, masukan, nasihat, arahan dari siapapun, dan itu membuat mereka jadi pintar. Benari? Saya sedih loh. Ada video yang viral. Anak-anak sekolah pakai seragam sekolah, naik motor, berhenti di pinggir jalan, ngisengi seorang nenek. Viral kan? Sedih rasanya. Neneknya bukan malah dibantu, bukan malah dihantarkan pulang, si nenek ditendang, terjungkal balik, berusaha bangkit, melarikan diri sambil menangis si nenek. Ya Allah, mau jadi apa bangsa ini kalau anak-anak mudanya, masa mudanya sudah tidak hormat kepada yang lebih tua? Bagaimana nanti masa tuanya? Saya nangis, Bu, saya nangis. Ibu nonton kan itu? Ibu tahu nggak itu sebenarnya kejadiannya persis di depan mata saya. Di depan mata saya, makanya saya bisa bercerita sejelas ini. Di depan mata saya. Tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain walaupun di depan mata saya. Kejadiannya secepat kilat. Walaupun di depan mata saya nggak bisa bantu si nenek. Walaupun di depan mata saya kan lagi buka TV, ada berita itu. Bukankah itu di depan mata saya? Adakah yang salah omongan saya? Ini teknik ceramah terbaru sekarang. Jadi kalau ada yang meniru, itu sudah copy paste Al-Habsyi. Setiap penceramah harus punya gaya yang berbeda-beda. Sallallahu alaihi